Seringkali, hukum dan cinta itu kerap dipandang seperti dua kutub yang berbeda. Kadang yang satu berbicara terkait dengan ketegasan norma, yang satu lagi berbicara terkait dengan keterlibatan rasa. Tapi dalam kajian atau bidang kajian hukum keluarga, saya menemukan beberapa titik pertemuan dan juga keterkaitan dengan yang erat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Ron Aziz Gifari, seorang dosen pemula. Moderasi beragama, sebagaimana dirumuskan dalam kebijakan keagamaan nasional, itu merupakan cara pandang dan juga cara bersikap seorang individu, seorang atau misalnya dalam bentuk komunal, terkait dengan keberagaman, toleransi, anti diskriminasi, dan juga anti kekerasan gitu ya, dalam beragama dan juga dalam kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya. Selain dari Pak itu sebenarnya, terkait dengan moderasi beragama, itu sebenarnya sudah dimaktubkan sejak lama dalam Al-Quran. Sudah pada tertentu yang mungkin menonton video ini sudah sangat sering mendengar terkait dengan umatan wasatiyah. Akan tetapi, moderasi yang berhenti pada tatanan regulasi saja, atau mungkin dalam campaign saja, rasanya seperti nilai tanpa ruh. Dari perspektif saya, sepertinya kita harus perlu menginternalisasi lebih dalam terkait dengan moderasi beragama itu seperti apa. Ternyata titik temu saya terhadap atau kepada kurikulum berbasis cinta. Nah, kurikulum berbasis cinta ini saya melihatnya setidaknya yang disampaikan oleh Kementerian Agama itu ada 5 poin minimalnya. Yang pertama adalah kecintaan terhadap Tuhan, kecintaan terhadap sesama manusia, terhadap lingkungan, ilmu pengetahuan, dan juga terhadap bangsa. Nah, ini kan menjadi sebuah fondasi afektif gitu ya dalam setiap proses, khususnya dalam pendidikan hukum gitu. Nah, titik temu kedua ini sebenarnya bukan hal yang baru. Kita contoh saja lihat dalam surat Ar-Rum ayat 21. Di situ tegas terkait dengan sakinah, mawadah, warohmah. Ada rahmah di dalamnya, ada kasih sayang dan juga ada rasa cinta. Nah, semuanya berelaborasi di situ. Antara hukum menjelaskan bahwasanya ketika seseorang berkeluarga harus berdasarkan pada ayat tersebut, bagaimana kita berfilosofi dalam berkeluarga sesuai dengan ayat tersebut, atau mungkin perlindungan hukum lain terkait dengan wasiat wajibah, ya dampak dari seseorang anak atau keturunan yang memang mungkin berbeda agama, atau dari hasil perkawinan yang tidak dicatatkan gitu ya, atau mungkin isbat nikah sebagai bentuk perlindungan seorang istri. Di sisi lain, kalau kita melihat secara umum, maqasid syariah itu sudah lama dikenal sebagai salah satu titik tumpu atau muara akhir dalam sebuah fikih. Hifdun nasl misalnya berkaitan dengan hukum keluarga, terkait dengan penjagaan terhadap keturunan. Saya rasa di situ mulai terlihat bagaimana moderasi beragama itu, atau mungkin terkait dengan cintanya gitu ya, karena toleransi itu nanti muaranya terhadap cinta, kasih sayang, semuanya itu memiliki satu titik tumpu yang sama gitu, yaitu rahmah atau rahmatan lil alamin. Maka sebagai seorang pengajar yang dimana saya di sini belum lama ya, masih berkecimpung gitu dalam dunia pendidikan ini, khususnya di program studi hukum keluarga, saya merasa ini menjadi poin penting dan juga bermakna. Karena ketika saya berdiskusi dengan calon sarjana, atau mungkin nanti kedepannya menjadi seorang calon praktisi, seorang hakim, advokat gitu ya, mereka sudah bisa menginternalisasi, mereka sudah bisa menanamkan bagaimana mindset yang diperlukan ketika mulai beracara. Nah, pada akhirnya, hukum keluarga Islam adalah ruang bagi moderasi beragama, bagi cinta, bagi kurikulum berbasis cinta dan juga hukum untuk berpadu dan saling mencintai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.